Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan membahas kembali melalui radio RAS yang akan dipandu Bung Cipri untuk Anda. Tanpa pula semua kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan kembali. Tinggal sesaat lagi kita akan berhubung dengan studio di mana adanya radio RAS yang ada untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat di mana saja Anda berada, baik di seluruh entero Indonesia, baik termasuk Jakarta dan sekitarnya, termasuk Jakarta, Jakarta Selatan, dan negara tetangga kita yang tak lupa pula, baik Malaysia, Korea, Singapura, Italia maupun China, Jepang, Pakistan, Singapura maupun Dubai dan Palestina, termasuk Saudi Arabia dan masih banyak lagi negara-negara tetangga kita yang banyak. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi membawa acara di mana ada radio RS yang ada Bung Cipri untuk Anda. Sebagaimana mestinya akan kita lanjutkan membacakan atensi yang ada untuk Anda dengan acara Gado-gado tanya jawab seputar dunia lain dan pengobatan jarak jauh. Pergi belayar, mencari ikan, dapat ikan sepat dan ikan tenggiri. Selamat datang kami ucapkan untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh para penggemar serta para pendengar setia, termasuk sahabat-sahabat YouTuber, awak media dan para pemirsa yang ada. Di sini saya pribadi Bung Cipri selaku pembawa acara di mana adanya radio RAS yang ada untuk Anda untuk melanjutkan kisah-kisah yang ada dengan tema tanya jawab gado-gado dunia lain dan pengobatan jarak jauh untuk Anda. Baik seluruh entero Indonesia maupun di Jakarta Selatan adanya, termasuk di seluruh negara-negara tetangga kita. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama sahabat-sahabatku di mana saja Anda berada. Semoga Anda mengikuti jejak kami di mana adanya radio RAS yang ada selalu mengudara dan selalu ada di mana adanya channel Ayah Sadam. Di sini kami akan melanjutkan membacakan atensi yang masuk dari para pemirsa yang ada. Untuk atensi berikutnya yaitu saudara Jumanta. Saudara Jumanta yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, apa kabar? Selamat bertugas. Semoga radio RAS tetap jaya mengudara. Di sini saya Jumanta. Salam kenal Bung Jepri. Salam senggol-senggol. Saya memang tanpa sengaja melihat sendiri di mana adanya YouTube channel Ayah Sadam yang ada sehingga saya tertarik adanya tanya jawab gado-gado seputar dunia lain dan termasuk pengobatan jarak jauh
Ya, yang pertama saya akan menceritakan tentang kisah-kisah saya yang ada yang berhubungan dengan masalah dunia lain, termasuk saya pribadi juga punya hajat tentang masalah pengobatan seperti itu, Bung Jibri. Yang pertama, pengalaman saya kisah mengenai yang berhubungan dengan masalah hal-hal gaib. Saat itu pada saat usia 10 tahun, mohon maaf, sekarang saya usia 30. Di saat saya usia 5 tahun, saya masih ingat adanya. Saya selalu bermain-main di mana adanya di belakang rumah. Memang saya lebih suka main-main di situ karena banyak pohon-pohonan, rumput-rumputan, termasuk taman-taman yang ada. Terus ada beberapa fasilitas permainan anak-anak seperti itu, termasuk perosotan dan ayunan dan sebagainya. Saat itu memang kondisi kami, rumah kami memang berjauhan dengan tetangga kurang lebih 500 meter karena tanah kita luas ya, jadi dibatasin tanah kita sudah cukup luas. Kebetulan di belakang rumah kami memang banyak pepohonan-pepohonan tinggi ya, termasuk pinus, cemara, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke masalah pribadi saya yang berhubungan dengan masalah dunia lain, Bung Jebri. Kebetulan saya kan anak tunggal. Waktu itu kedua orang tua saya sibuk, jadi saya hanya tinggal sendiri di rumah. Lantas pada saat itu, waktu umur 5 tahun sih, masih ada pembantu yang ngurusin pembantu. Di saat saya bermain di belakang, pembantu saya sibuk di dalam rumah. Tapi entah kenapa, saya tuh selalu diajak main dengan yang ada di situ. Tanpa disadari saat itu memang ya saya biasa-biasa aja kayak teman biasa. Banyak sekali di situ. Baik anak laki-laki, anak perempuan. Ya, sebagaimana mestinya seperti kayak manusia layaknya anak-anak begitu. Jadi kita enjoy aja bermain. Ya, malum ya saat itu kan kita masih polos, namanya 5 tahun. Tapi begitu sejalan dengan waktu, singkat kata pada saat saya usia 12 tahun, orang tua saya dua-duanya sibuk, pembantu sudah tidak ada. Saya bermain sendiri di belakang. Tapi saya sudah cukup mengerti adanya kondisi pengalaman sebelumnya. Di situ memang entah kenapa saya tiba-tiba saya merasa takut. Apa karena udah terbiasa barangkali. Jadi saya mengingatkan waktu usia 5 tahun. Ternyata saya masih ditemuin teman-teman lama pada saat usia saya 5 tahun, Bung Jibri. Banyak sekali mereka baik banget. Ya seperti layaknya anak-anak begitu. Mereka punya mainan banyak, macam main saya. Di mana adanya tanah pekarangan saya yang dari belakang yang ada seperti itu. Pada saat saya lagi istirahat di kamar saya pribadi, tiba-tiba ada dua anak sepasang ngajak main saya. Padahal kan waktu itu jam menunjukkan tengah malam ya. Saya melihat jam dinding tengah malam, tapi dia ngajak main. Disitulah saya mulai agak was-was juga ya. Manusia bukan, tapi seperti kayak manusia. Saya di situ mulai kebetulan memang karena usia saya sudah 12 tahun, otomatis sudah cukup mengerti lah ya, walaupun tidak terlalu jauh ke sana. Hanya membedakan dia bukanlah manusia, tapi tidak lepas dari penghuni alam gaib seperti itu. Saya bicara menolak secara halus. Teman-teman saya nggak mau main deh, saya capek, saya mau istirahat. Saya bilang itu, saya bilang bahwasanya ini kan tengah malam, kenapa ngajak main enggak? Karena saya berpikir kembali ya, takutnya dia tersinggung. Bahwasanya saya mengerti adanya dia adalah tidak lepas dari makhluk gaib seperti itu maksud saya.
saja. Kalau hal begitu kalau dikasarin dia akan lebih kasar gitu, walaupun dengan kata-kata. Makanya saya jaga tentang itu. Pas saya pagi-pagi nih, ya katakanlah habis subuh dah itu ya, saya ke belakang saya amati, tiba-tiba nongol anak yang semalam, main bang yuk main, bilang gitu. Padahal saya baru bangun tuh, belum ngapa-ngapain. Malah orang tua kan, saya dua-duanya lagi sibuk, mau kerja, saya di rumah sendiri. Akhirnya apa? Saya bilang sebentar ya, saya kasih tahu orang tua dulu, orang tua kan mau berangkat kerja, nanti nyari saya. Akhirnya mereka menunggu. Setelah kedua orang tua saya pergi, saya diajak main. Tiba-tiba orang tuanya ibunya hadir, ngajakin main ke rumahnya dia. Di situ saya tanpa sadar, perasaan di sini nggak ada rumah, tapi kok ada rumah gedung bagus. Saya masih ingat, ini kan tanah saya cuma banting aja gitu. Udah gitu, begitu masuk ke rumah, wah fasilitasnya mewah banget, Bung Jepri. Sampai saya ajak makan, minum apa aja deh. Di kulkas macam-macam rasa buah seperti itu. Seperti layaknya manusia begitu. Cuman ya saya membuat bertanya-tanya, kok iya ada ya dunia gaib seperti kayak layaknya manusia. Padahal di situ kan tanah pekarangan saya. Yang ada cuma pohon-pohon, rumput-rumput, taman-taman. Tapi entah kenapa tiba-tiba kok saya bisa melihat gitu loh, di situ ada rumah gedung. Nah, kita kembali masalah saya dikasih sesuatu, ditanya sama teman saya tuh, teman gaib gitu ya, yaitu sebuah pulpen. Katanya ini buat kamu, buat kenang-kenangan. Begitu saya mengambil pulpen itu pas hari berikutnya, saya ingin belajar ceritanya. Saya salah ngambil, yang saya ambil ada pulpen dari dia. Itu pun juga tanpa sengaja. Begitu saya tulis, yang keluar apa tuh Bung Jepri? Darah segar. Saya kaget dibuatnya. Sehingga apa? Kertas buku yang saya tulis tadi dia otomatis bisa terbakar, keluar api. Awalnya keluar darah, dia bukan masalah isi pulpen itu, tapi yang keluar darah langsung keluar api, terbakar tuh si buku itu. Sehingga di situ saya kaget dibuatnya, karena waktu itu saya masih usia 12 tahun. Saya ambil, usahakan takutnya nanti rumah kebakar. Saya ambil bawa ke belakang kamar mandi, saya siram, nanti dia mati. Tiba-tiba si teman saya datang, Bang, kenapa sih kamu siram bukunya? Jangan dong, itu kan ada bekas tulisan kamu yang pulpen dari saya. Nah di situ saya juga tanda tanya, kok dia tahu ya? Akhirnya saya tanya, kok kamu tahu? Ya tahu lah. Ya kalau saya jauh saya bisa melihat. Jangan lagi-lagi ya. Itu darahku. Makanya saya buat kenangan buat kamu. Lantas saya tanya lagi, ini maksudnya apa pulpen keluar darah? Dia bilang katanya, kalau kamu sakit, tusuklah tangan kamu bagian kiri dengan pulpen itu. Si darah itu otomatis akan masuk di tubuhmu. Kamu akan sehat, kuat seperti saya. Dia bilang begitu. Saya cuma batin, wah ini mah kayak Dracula kalau begini, makan darah. Emangnya dokter nyuntik? Ini bukan nyuntik namanya, emang hampir sama ya. Ini kan wujud pulpen. Emang sih dia begitu ditekan, cairan yang di dalam pulpen itu keluar. Tapi kan darah. Ternyata dia mau bahwa darah itu adalah darahnya dia. Nah, yang membuat saya tanda tanya lagi, gitu. Kenapa sih mereka ada di situ gitu loh? Padahal di rumah-rumah tetangga kami yang lain pernah kejadian yang seperti itu, karena saya punya kenal teman-teman banyak dari situ. Hanya saya saja yang pernah merasakan hal ini. Oh,
pencerahannya Bung Jupri. Terima kasih atas khidmatnya atensi saya. Saya pribadi Jumanta dari Malaysia. Terima kasih atas khidmatnya atensi saya. Salam bertugas. Saya tunggu jawaban Anda. Bagaimana solusinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Jumanta yang ada di Malaysia ya. Ini kisahnya unik ya. Sekarang Anda usia kurang lebih 30. Kejadian Anda tentang dunia gaib sejak umur 5 tahun. Sekarang Anda sampai usia 12 tahun pun masih bisa bertemu kawan-kawan lama, katakanlah kawan gaib ya. Tadi kembali kepada masalah poin-poin. Hati-hati. Saya hanya memberitahu Anda, jangan sampai Anda lakukan apa yang dia mau. Katanya suruh ditusukkan ke tangan kiri, nanti darah itu akan mengalir ke tubuhmu, jangan ya. Jangan sampai, kalau bisa pulpen itu jauhkan dulu. Jangan pernah disentuh. Seperti itu untuk menghindari takutnya Anda lupa. Anda tusukkan ke tubuh Anda cairan darah itu yang katanya dari dia akan masuk ke tubuhmu, kamu akan mengikuti dunia lain. Terus kalau kita bicara masalah tadi ada rumah gedung di belakang, padahal di tanah rumah kamu ya. Padahal Anda lihat cuman taman, rumput-rumput, pohon gitu ya. Tapi entah kenapa kok tiba-tiba saya melihat sesuatu perumahan gaib gitu ya. Anda seperti diajak main di mana rumahnya teman Anda berada. Bahkan fasilitas, suruh makan, minum segala macam seperti layaknya manusia adanya. Anda masih bertanya-tanya, padahal ini kan tanah kosong saya. Sini yang ada cuma taman dan pohon-pohon, kenapa ada rumah di sini? Apa ini yang dimaksud rumah gaib begitu kan adanya? Jadi begini, saudara Jumanto yang ada di Malaysia, kalau memang Anda kan menceritakan dari usia 5 tahun sampai 12 tahun ya. Tapi setelah usia 12 tahun atau sampai sekarang ini Anda usia 30-an, apakah dia atau keluarga mereka gaib yang ada di belakang rumah yang dibilang rumah gedung masih ada atau masih diperlihatkan oleh Anda? Kalau seandainya memang saat ini masih ada, memang seyogianya secepatnya diusir. Kalau memang saya dilibatkannya, saya bersedia seperti itu ya. Karena Anda belum menceritakan, hanya menceritakan usia 5 tahun sampai umur 12 tahun. Tapi setelah itu Anda tidak menceritakan apakah masih ada penghuni-penghuni yang ada di belakang rumah itu. Soalnya begini, Bang Sumanto, ini membahayakan akan keluarga Anda. Bisa saja. Seperti itu ya. Mudah-mudahan Anda puas jawaban saya. Yang penting, kalau memang sampai saat ini masih ada, itu memang secepatnya kalau bisa dipindahkan. Jangan di lingkup Anda. Mau dipindahkan ke laut, ke kemana, yang penting jauh dari penghuni di mana lingkup penduduk yang ada, termasuk di rumah Anda sendiri ya. Semoga Anda puas, Bung Jumanto yang ada di Malaysia. Biodata Anda sudah masuk lengkap, jadi saya akan kembali lagi mengulas tentang Anda tadi, bahwasanya perbatasan antara tanah tetangga yang di belakang sana, yang banyak pohon-pohon, termasuk pohon Anda, disitulah ada rumah gaib, katakanlah penduduk. Jadi rumah penduduk gaib ini jumlahnya terbatas, hanya beberapa rumah, terutama yang ada di tempat persis yang ada di tiru tanah Anda. Disitulah yang mereka selalu mengajak main, termasuk Anda sudah kenal dengan si ibu, si bapaknya, dan anak-anaknya ya. Jadi disitulah
kebetulan memang di tempat ada cuma satu keluarga, tapi di sebelah sana banyak sekali perbatasan tanah Anda dengan tanah tetangga. Kalau memang Anda memang ingin melibatkan saya bersedia. Jadi kembali lagi kepada yang tadi, dialah makhluk dunia lain yang punya kegiatan yang sama seperti layaknya manusia. Kebetulan rumah gaib mereka adalah tepatnya ada di tanah Anda yang ada bagian belakang perbatasan tanah tetangga seperti itu. Kalau memang Anda kepingin, memang sampai saat ini masih ada dia ingin nyaman dengan lingkungan Anda, ya kalau bisa kerjasama sama tanah tetangga itu yang ada penghuni beberapa rumah yang ada di sana lebih banyak di belakangnya. Kalau memang kerjasama dengan tetangga Anda yang terkait dengan adanya beberapa rumah gaib di situ, kita pindahkan sekalian. Seperti itu ya. Demikianlah saudara Simanta, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan jawaban saya. Semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk atensi berikutnya, saudara-saudaraku, untuk atensi berikutnya di sini saya akan bacakan saudara Rian. Saudara Rian yang ada di Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri, apa kabar? Salam senggol-senggol, salam kenal juga. Mudah-mudahan Radio RAS tetap jaya mengudara. Semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rian, Bung Jepri. Saya juga kebetulan melihat adanya konten di Ayah Sadar sehingga saya tertarik adanya. Jadi begini Bung Jepri, ini kebetulan saya sendiri juga mengalami hal-hal masalah, katakanlah yang berhubungan dengan masalah dunia lain. Jadi sekarang usia saya kan 21. Kebetulan 2 tahun sebelumnya saya pernah diajak kawan di kaki Gunung Selamat. Ya masih di bukit dah gitu, situ kan ada tanah penduduk tuh, ada penduduk setempat. Saya main ke sana rame-rame, bahkan sampai kami melakukan kegiatan perkemahan. Jadi bermalam di sana, kita juga merasa nyaman deh karena ada teman di sana, ditemenin anak-anak sana. Jadi kita merasa nyaman, tidak merasa takut seperti itu. Namun yang akan saya bicarakan dengan Bung Jepri, pada saat jalan-jalan ke hutannya, ya nggak jauh dari situ, kurang lebih 1 kilo, itu kan banyak hutan-hutan belantara gitu ya, masih subur begitu. Kami jalan-jalan, berenang lah gitu ya. Tiba-tiba saya akan ceritanya di bagian belakang kepleset yang ada di sungai kecil gitu ya. Airnya bening, pokoknya dingin, enak sekali. Pokoknya di lingkup situ tuh memang udaranya bersih. Pokoknya enak sekali deh. Yang namanya dasar sungai itu aja kelihatan karena saking jernihnya tuh air. Tapi pada saat kepleset, teman-teman saya kan udah pada di depan, nggak tahu kalau saya kepleset di situ. Akhirnya apa? Karena saya jatuh, kepleset, kotor, saya cuci tangan, sama cuci kaki, bersih-bersih. Tiba-tiba ada ikan, Bung Jepri. Ada ikan mas gede banget, datang menghampiri saya. Nah, si ikan itu berbicara. Assalamualaikum. Dia bisa bicara salam sama saya. Ya, saya langsung jawab salam itu. Waalaikumsalam. Lantas dia bicara apa? Anak muda, kok kamu sendirian di sini? Kenapa? Saya bilang aja padanya, saya habis kepleset tuh, lagi jalan-jalan sama teman, malah teman dari depan. Karena saya kepleset, udah sekalian saya cuci kaki deh nih, sama tangan kotor, sedikit celana saya juga kotor. Lantas tiba-tiba
saya masalah saya kok bisa kayak baru lagi gitu, drink gitu, spontanitas. Saya juga merasakan ada tiupan dari si ikan itu. Ikannya gede seperti bayi. Lantas saya tanya, ikan kamu siapa sebenarnya? Kamu bisa ngomong. Saya senang sih melihatnya. Bisa berteman dengan saya bilang begitu. Lantas ikan itu tersenyum dan tertawa kecil. Saya juga senang ketemu kamu. Apakah kamu tidak keberatan bermain di sini? Di sinilah tempat saya, kata si ikan mengatakan demikian. Lantas saya bilang, nanti teman saya nyari-nyari gimana? Yang kelima ditungguin, kata si ikan. Ya biarin aja, ntar kan dia nyari kamu. Tapi kasihan juga ikan. Bukan berarti saya nggak mau nih. Bisa nggak kalau ntar kesini lagi, saya temuin teman saya dulu. Atau kalau mau, teman saya kenalin kamu. Kata si ikan itu mengatakan, janganlah, saya nggak mau. Saya sukanya sama kamu, dia bilang gitu. Akhirnya, ya sudah kalau begitu, saya temuin teman saya dulu. Saya nggak bicara sama teman, akan kejadian ketemu kamu ya. Akhirnya si ikan mengatakan, saya tunggu kamu di sini. Kata si ikan mengatakan merah. Akhirnya saya pergi, tapi tetap saya bicara dengan teman-teman yang 5. Si teman itu malah ketakutan. Lantas kami kembali ke tenda. Ceritanya begitu, Bung Setri. Begitu saya sudah mau nyampe ke tenda, saya ingat, oh iya gue kan janji sama ikan ya. Diam-diam saya balik lagi. Saya datang ke kali tersebut. Lantas ikan kalau taunya masih ada di situ nungguin. Halo, kok lama banget ditungguin, kata si ikan mengatakan demikian. Lantas saya bilang, kan katanya nggak boleh sama teman. Akhirnya saya ngantar teman dulu ke tenda. Diam-diam saya balik lagi ke sini. Takutnya dia saya ngomong sama mereka, dan mereka ngikut lagi. Akhirnya saya terjadi ngobrol-ngobrol sama dia. Terus saya bilang, ikan, coba kamu seperti saya. Bisa manusia kan enak kita ngobrol-ngobrol, bisa jalan-jalan. Baru ngomong begitu tiba-tiba dia muncul terus seperti manusia adanya. Ternyata dia perempuan cantik. Saya laki-laki udah sepasang, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tertarik. Cantik banget, seperti bidadari seperti itu, Bu Jibri. Lantas pada saat saya lagi ngambil pulpen yang ada di kantong, pulpen itu kan jatuh ke kali. Spontanitas saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu nggak, Bu Jabri? Si ikan yang sudah berwujud menjadi manusia cantik, dia langsung tiba-tiba menghilang, tidak muncul lagi. Hingga sampai saya kembali ke tenda, saya balik lagi ke kampungnya setelah dari perkenalan ke tempat teman saya. Hingga sampai saat ini membuat pikiran saya. Mohon pencerahannya, Bung Jepri. Siapa sih ikan itu yang sebenarnya? Dan apakah ikan itu akan menghantui saya terus, bisa menemui saya atau bagaimana? Apakah membahayakan? Terima kasih atas timuatnya atensi saya, Bung Jepri. Saya tunggu jawaban dan pencerahan dari Anda. Terima kasih. Wassalam, saya Rian dari Jakarta Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rian dari Jakarta Timur ya. Saudara Rian dari Jakarta Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kisah Anda juga unik ya. Jadi begini saudara Rian, kembali kepada pribadi saya ya, pengalaman saya. Dulu ada memang di lingkup di mana adanya di Bukit Gunung Selamat yang namanya Desa Belisuk ya. Bahkan pernah saya bikin konten juga dengan kisah-kisahnya. Menurut penduduk setempat, bahwasanya
dibiarkan begitu saja. Banyak sekali ikan-ikan di sawah, bahkan orang lagi nyangkul pun menghindari ikan itu, dibiarkan begitu saja. Jadi menurut riwayat seperti ini, ada orang pernah menangkap ikan, dibawalah pulang, dimasakkan, terus dimakan rame-rame dengan anak istri. Nah, ikan itu kan tinggal duri. Nah, si ikan itu bicara, durinya tinggal duri tapi bicara. Nah, pada saat itu istri, anak, dan suaminya yang kebetulan makan ikan, mereka kesakit yang nggak bisa disembuhkan oleh dokter maupun alternatif, hingga sampai meninggal. Nah, sejak itulah seluruh penduduk yang ada tidak berani menangkap ikan di lingkungan situ. Begitulah saudara Rian, ini cuplikan saja pengalaman dulu, sehingga dengan cerita Anda masalah ikan jadi mengingatkan masa lalu seperti itu. Memang adanya, cuman Anda tidak menjelaskan adanya. Saudara Rian, di kaki Gunung Slamet yang mana, kan begitu ya? Apakah yang namanya daerah desa Blisuk memang ada di kaki gunung? Apakah bukan? Barangkali mungkin masih seputar situ, riwayatnya sama ya. Kita kembali kepada masalah Anda ya. Jadi kalau kita bicara masalah ikan ya, dia tidak lepas dari bangsa jin penghuni sungai yang Anda temui. Karena dia memiliki dua peran, yaitu ikan dan gadis cantik adanya. Jadi kalau kita kembali masalah bangsa jin, dia bisa menyerupai siapa saja, tidak hanya satu macam, bisa ikan, bisa manusia, bisa binatang, misalnya kayak harimau, atau mungkin bisa penglihatan buaya, macam-macam seperti itu. Kalau memang makhluk tersebut kepingin atau pengen iseng atau mengganggu manusia, katakanlah begitu, mau jahat, bisa saja ada yang salah halus misalnya menyerupai manusia ya, terus kita diajak kemana, tiba-tiba pada saat tertentu Anda sadar Anda di mana, Anda bingung mau kemana, bingung, tentunya masih seputar di mana adanya tempat yang tidak Anda kenal seperti itu. Jadi kita kembali kepada pengalaman Anda. Saya tegaskan kembali ya saudara Rian, bahwasanya ikan tersebut tidak lepas dari bangsa jin yang menyerupai ikan seperti itu ya, termasuk karena keinginan Anda ingin persis seperti manusia, dia tiba-tiba spontanitas menjadi seorang gadis cantik seperti itu. Mudah-mudahan sih Anda tidak menemui dia lagi, karena Anda tadi tidak menyinggung apakah Anda setelah usia sekian Anda menemui dia lagi, Anda tidak menemui dia lagi pada saat Anda pulang ke rumah, di mana adanya rumah Anda, karena rumah Anda dengan temannya kan jauh, ada di kota, temannya ada di gunung, kan seperti itu ya. Mudah-mudahan saudara Rian Anda puas atas keterangan saya, insya Allah Anda aman ya. Tapi karena Anda tidak menceritakan tentang masalah apakah itu riwayat sebelumnya, terus begitu Anda pulang kembali ke kampungnya, dia menemui Anda atau tidak, Anda tidak menceritakan hal itu. Insya Allah saudara Rian, seandainya memang ada ganjilan-ganjilan yang sama, ada kelanjutan, Anda tidak usah sungkan-sungkan hubungi saya, karena Anda telah mengetahui nomor saya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia, kiranya jeda untuk mengakhiri saya pribadi selaku pembawa acara di Radio RS yang ada akan turun dari udara. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan kembali dengan acara yang sama dengan tanya jawab yang bervariasi adanya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah-salah kata baik sengaja atau tanpa sengaja, saya pribadi atas nama Bung Jibri selaku pembawa acara mohon maaf. Dan saya akan senggol-senggol ya. Tidak lupa lagi untuk saudara yang punya channel Yafik of Bele, namanya unik ya,
Kalau di YouTube itu macam-macam, agak sulit dibaca. Ya via Pele, Joseph, Om Palico da Diva no Tempo. Oh, repot ya namanya ya. Terus yang selanjutnya yaitu Luciano Porto Official ya. Terus Diana dari Bali ya. Muhyiddin. Siapa lagi nih? Transumo 713 ya. Terus selanjutnya Bapak Marsal Angler ya, termasuk Pak Syarifudin, Ahsa, dan saudara yang punya channel Dikin Mata Kail. Didin Mata Kail kali ya, apa Dikin? Oh ya, Dikin Mata Kail. Termasuk selanjutnya yang punya channel PPN. Terus Den Tanjung, Yandiana, A2129798, Alma Alil, termasuk Linda Alex Official, dan termasuk Aurora XC ya. Termasuk akan saya sebutkan para pendengar, para penggemar setia yang ada di Radio RS yang ada, baik Wahidin, Bang Joko, Bang Edi, Randy, termasuk Pak Cahyo. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.